Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sesuai request kalian, gue maraton Hyouka 2 kali dan berhasil nemu beberapa detail yang menarik. Kalau kalian pengen nonton sendiri, saat ini Hyouka bisa kalian tonton secara legal di channel Muse Indonesia. Oh ya, buat yang ngomong gak ngantuk bang nonton Hyouka? Well, sejak pertama kali gue nonton Hyouka waktu SMP dulu, sampai sekarang gue maraton ulang buat nyari detail kecil, gue sama sekali tidak pernah merasa ngantuk ketika nonton animenya. Kalau capek sih iya, karena gue maraton hampir non-stop dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Kalau ternyata kalian ngantuk nonton anime beginian, ya simple, berarti lu nggak cocok dengan genre-nya. Salah sendiri, udah tahu Hyouka anime misteri plus slice of life, yang rata-rata pacing cerita slice of life itu santai dan lambat, ditambah lagi genre misteri yang ngebuat lu mikir, ya wajar aja lah kalau lu ngantuk. Oh ya, satu lagi, dikit lagi 100.000 subscriber nih, tinggal 1.000 lagi. Kalau mau bantu gua, bisa langsung tekan tombol subscribe. Oh ya, kalau bisa gabung membership juga lah. Oke, sudah cukup basa-basinya, mari kita mulai. Gue ucapkan terima kasih banyak untuk Instagram Jegultom karena sudah ngasih beberapa detail yang menarik. Di episode 1, kita diperlihatkan Chitanda yang sangat fokus memandang gedung tua, sampai-sampai dia tidak sadar kalau pintu ruangannya terkunci. Tapi anehnya, di episode 14, Chitanda adalah orang pertama yang menyadari kalau Oreki sedang memanggil Satoshi. Ini berarti, meskipun indera Chitanda sangat tajam, tapi dia punya kebiasaan untuk tenggelam dalam fokusnya. Contoh lainnya bisa dilihat di episode 3. Di sini Chitanda terlalu fokus dengan sajak yang mereka temukan, sampai-sampai dia tidak sadar kalau Oreki sedang memanggil dia. Lanjut ke episode 2. Oreki ngomong kalau ruangan klub mereka adalah tempat peralatan geologi. Karena geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang isi bumi, makanya kalian bisa melihat globe dan beberapa jenis batu yang dijadikan sebagai pajangan. Selain itu, kalian bisa melihat adanya teleskop, poster satelit, dan beberapa gantungan planet di dalam ruang klub itu. Ini karena di dalam ilmu geologi, terdapat cabang yang disebut geologi planetarium atau astrogeologi, yaitu ilmu yang membahas tentang geologi benda luar angkasa. Lanjut ke episode 3, Chitanda bercerita kalau pamannya sudah menghilang sejak 7 tahun lalu ketika dirinya pergi ke India. Tapi di episode 4, kalau kalian perhatikan si Noreki yang tidak sengaja melihat kamarnya Chitanda, di situ terdapat foto dan surat bertuliskan Malaysia. Ini berarti sebelum menghilang di India, pamannya Chitanda sempat berlibur ke Malaysia dan masih sempat mengirimkan surat kepada Chitanda. Nah, gue coba cari di novel dan ternyata benar, pamannya Chitanda pernah pergi ke Malaysia 10 tahun yang lalu. Lanjut ke episode 4, sebelum Oreki masuk ke ruangan, di samping Ibara ada botol minum, tapi setelah semua orang duduk, tiba-tiba saja botol itu hilang. Gue punya dua kemungkinan yang bisa menjelaskan hal ini. Pertama, scene ini murni adalah kesalahan. Atau kedua, karena Chitanda menyediakan minuman untuk mereka, Ibara pun menyimpan botol minumannya itu sebagai bentuk penghormatan atas minuman yang dia terima. Masih di episode 4, ini adalah beberapa detail yang berhubungan dengan Satoshi. Di awal episode, Satoshi ngomong kalau dia adalah anggota klub kerajinan tangan. Nah, perkataan ini menjelaskan kenapa hampir di setiap episode, Satoshi selalu membawa model tas gantung yang berbeda. Detail ini juga bisa menjelaskan kenapa di episode 12 ada banyak sekali koleksi tas di kamarnya Satoshi, karena itu semua adalah tas buatannya. Selanjutnya, di akhir episode 4, Satoshi pulang sambil menggunakan jas hujan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Satoshi bisa bawa jas hujan? Asumsi gua, ini karena Satoshi sudah tahu kalau hari ini bakalan hujan. Melihat scene di episode 12, di mana Satoshi sudah merencanakan banyak hal di malam sebelum festival kebudayaan, menjadi pertanda kalau Satoshi adalah tipe orang yang selalu mempersiapkan apa yang dia butuhkan di esok harinya. Makanya Satoshi tahu kalau besok akan hujan dan dia sengaja membawa jas hujan di tasnya. Masih belum pindah dari episode 4, coba perhatikan di awal episode ini. Chitanda selalu naik sepeda untuk pergi ke sekolah, sedangkan Oreki dan Satoshi selalu jalan kaki ketika mereka pergi ke sekolah. Tapi ketika pergi ke rumahnya Chitanda, Oreki dan Satoshi justru pakai sepeda. Ini berarti posisi rumah Oreki dan Satoshi cukup dekat dengan sekolah, makanya mereka hanya perlu jalan kaki. Sedangkan posisi rumah Chitanda sangat jauh dari sekolah sehingga dia harus naik sepeda. Dan detail terakhir di episode 4, kalau kalian lihat di atas meja, di samping Ibara ada cemilan. Ini pertanda kalau Ibara adalah tipe orang yang suka ngemil. Nah, detail ini diulang kembali di episode 20, di mana ada bungkusan permen di samping Ibara yang saat itu sedang bertugas sebagai Miko. Lanjut ke episode 8. Di sini Satoshi ngomong, walaupun aku mengasah kemampuan itu, aku tidak akan menjuarai kuis atau semacamnya. Perkataan ini kemudian terbukti di episode 13 karena Satoshi beneran kalah ketika lomba kuis. Masih di episode 8, di awal episode kita melihat Irisu sedang chat dengan dua orang, yaitu akun bernama Ini Aku dan akun bernama L. Nah, si L ini adalah Chitanda, yang mana dalam bahasa Jepang huruf L dibaca Eru.
Jadi sesuai dengan nama panjangnya, yaitu Chitanda Eru. Masuk ke episode 9, di sini kita diperlihatkan Satoshi yang sedang mengeluarkan catatan dari tas gantungnya. Ini berarti, alasan kenapa Satoshi selalu membawa tas gantung adalah untuk menyimpan buku catatannya. Masih di episode 9, karena mabuk, Ibara terpaksa harus mengantar pulang Chitanda. Nah, kalau kalian perhatikan, Chitanda pulang tanpa membawa sepedanya. Padahal di episode 8, kita diperlihatkan Chitanda sedang menjemput Oreki dan terlihat jelas kalau Chitanda membawa sepeda. Ini berarti pada hari itu Chitanda meninggalkan sepedanya di sekolah. Lanjut ke episode 10, mungkin banyak dari kalian yang mikir dari mana asalnya laptop ini dan siapa yang punya. Jawabannya simple. Laptop ini sudah ada di dalam ruang klub sejak awal episode 1, yang berarti laptop ini adalah properti milik sekolah. Lalu setelah dipakai di episode 10, laptop ini dikembalikan lagi ke posisi awalnya. Masih di episode 10, setelah menonton film, si cewek Pita ngomong ke Oreki kalau dia agak kecewa dengan karakter ketujuh. Nah, bentuk kekecewaan cewek itu bisa terlihat di scene ini, di mana dia adalah orang dengan ekspresi paling terkejut dengan plot twist di film itu. Next, di episode 12, karena Chitanda adalah orang pertama yang sampai ke ruang klub, dia dengan sukarela menyiapkan 4 cangkir agar semua orang bisa minum. Tapi di episode 14, karena dari pagi hanya Oreki sendirian datang ke ruang klub, makanya dia hanya menyiapkan cangkir untuk dirinya sendiri. Masih di episode 12, coba perhatikan botol ini. Di episode 12, botolnya masih terlihat penuh, lalu di akhir episode 13, botol itu sekarang tinggal setengah. Ini adalah detail yang ngasih tahu kita kalau Oreki pasti minum air selama dia berjaga, makanya air mineral di botol itu tinggal setengah. Lanjut ke episode 13, coba perhatikan kostumnya Satoshi. Di episode 12, topinya Satoshi rusak cukup parah ketika dia ingin masuk ke ruang klub. Tapi di episode 13 ini, bagian yang rusak itu sekarang terlihat mendingan. Ini berarti topinya Satoshi sempat diperbaiki. Makanya pas opening ceremony, kita melihat Satoshi tanpa topi yang menjadi pertanda kalau topinya sedang diperbaiki oleh anggota klubnya. Lanjut ke episode 15, di sini ada beberapa referensi karakter, tapi gue sebutkan satu aja, yaitu referensi cosplay Vocaloid. Yang rambut biru itu Hatsune Miku, rambut ungu Megurin Luka, rambut kuning itu Kagamine Rin, dan satunya Kagamine Len. Next, di episode 16, gue nemu detail ini di wiki fandomnya Hyoka. Kalau kalian nonton scene kakaknya Oreki dengan speed yang lambat, bakal kelihatan seperti apa bentuk mata kakaknya Oreki. Masih di episode 16, alasan kenapa Oreki salah paham dengan nama penulis manga ini, karena tanpa dia sadari, tangannya menutupi tulisan Latin di nama pengarangnya. Makanya Oreki sempat terkejut ketika Chitanda ngasih tahu kalau ada tulisan Latin di cover manganya. Lanjut ke episode 17, seperti yang kita tahu, di episode ini Oreki bekerja sama dengan Jumonji. Nah, kalau kalian perhatikan scene-nya baik-baik, bakal kelihatan dengan jelas semua gerak-gerik Jumonji. Pada saat Oreki memberikan kode, si kacamata terlihat sedang memegang HP yang menjadi pertanda kalau dia adalah orang yang menelpon Satoshi. Lalu, ketika semua perhatian sedang mengarah ke HP-nya Satoshi, si kacamata melakukan pergerakan kecil yang menjadi pertanda kalau dia sedang mengambil pistol air dari sakunya. Nah, yang aneh, kenapa tiba-tiba ada buku Hyoka di depannya Ibara, padahal di scene sebelumnya, di sini tidak ada apa-apa. Kalau kita ikutin rencananya Oreki, harusnya dia adalah orang yang menaruh buku itu. Nah, coba perhatikan tumpukan buku ini. Di sini terlihat masih tersisa 5 buku, lalu ledakan terjadi dan festival kebudayaan berakhir. Kemudian mereka berempat sepakat untuk masing-masing membeli 1 buku karena hanya tersisa 4. Pertanyaannya, kenapa bukunya tinggal 4? Bukannya tadi masih ada 5? Kemana satunya? Nah, jawabannya, 1 buku yang hilang adalah buku yang berisi suratnya Jumonji yang diletakkan di depannya Ibara. Dan detail terakhir, masih di episode 18, di sini terlihat kalau ada 1 buku Hyoka yang dijadikan pajangan. Karena semua buku sudah laku, kemungkinan buku yang dijadikan pajangan adalah buku yang sebelumnya berisi surat dari Jumonji. Selain itu, di sebelah kanan ada papan kayu yang adalah trofi untuk pemenang juara masak di episode 14. So, itu tadi semua detail kecil yang berhasil gue temukan setelah maraton Hyoka beberapa kali. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Boss 13. Bro, gue jadi ingat pas lu bilang season 2 One Punch Man gak sedapat season 1. Menurut lu kenapa ya? Apa karena pindah studio kah? Jelas, karena pindah studio makanya feel-nya beda. Ada dari pemuja bronya Chan. Gue masih bingung, kalau ada player yang kena teleport sebelum Ainz, kenapa gak ada berita tentang hilangnya player Yggdrasil? Jawabannya ada di video gue tentang teori kedatangan player. Ada dari Mau Yu, bang, gak mau bikin konten tentang Mushoku Tensei. Mau, tapi nanti. Ada dari Faiz, Min, kalau ada game tentang pertanian di mana tokoh utamanya Demiurge, Mimin mau main game itu atau enggak? Mau, yang penting jangan ada unsur gore-nya dan 18+. Ada dari Bocil, sekitar chapter berapa novel Overlord setelah season 3? Bukan chapter bro, tapi volume. Chapter itu hitungan kalau lu baca web novel. Karena Overlord ngambil sumber dari light novel, berarti cerita setelah season 3 ada di volume 10.
Ada dari H241, Bang, request bahas setiap timeline di Steingate. Enggak bro, nyerah gua, pusing pak. Ada dari bronya Zacik, ditunggu pembahasan Kumokonya dan doain biar bisa nyawer lagi ya, amin. Nanti gua bahas lagi lah, sabar aja. Dan terakhir ada dari MA, Bang, kira-kira si Kumoko bakalan ketemu teman-temannya masih lama kah? Dan mendingan baca light novelnya atau manga? Kalau pakai hitungan anime, kemungkinan di episode 23 atau 24, Kumoko baru ketemu Shun. Dan kalau ketemu Sophia, kayaknya bakalan di episode 14 atau 15-an. Untuk masalah manga atau light novel, saran gua langsung aja baca light novelnya. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.